kita berhadapan dengan persoalan fundamental mengenai integritas penegakan hukum. Aparat penegak hukum memegang kewenangan besar mulai dari penangkapan, penahanan, penggunaan kekuatan hingga menentukan arah penegakan keadilan. Namun, kewenangan sebesar ini tidak selalu diimbangi dengan sistem pengawasan yang benar-benar efektif. Ketika aparat memiliki kekuasaan besar tetapi pengawasannya lemah, maka potensi penyalahgunaan menjadi sangat tinggi. Masalah utama yang muncul dalam realitas penegakan hukum adalah kegagalan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh institusi yang sama seringkali tertutup, rawan konflik kepentingan, dan tidak memberikan kepastian kepada publik. Banyak kasus penyalahgunaan kewenangan, rekayasa perkara, kekerasan berlebihan, hingga praktik korupsi yang tidak ditangani secara tuntas. Konsekuensinya adalah krisis kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran aparat tidak diproses secara transparan, maka hukum dianggap tidak adil, tumbuh ke atas, tajam ke bawah. Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan terhadap sistem hukum akan terus menurun dan dapat mengancam legitimasi negara hukum itu sendiri. Dengan demikian, pihak oknum government secara tegas mendukung mosi ini. Dewan ini akan memperketat pengawasan terhadap aparat penegak hukum melalui lembaga independen di luar institusi kepolisian dan kejaksaan. Kami percaya bahwa pengawasan eksternal yang independen adalah langkah paling efektif untuk memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas aparat, serta memastikan keadilan berjalan secara objektif. Mekanisme yang kami tawarkan adalah pembentukan lembaga independen yang benar-benar berdiri di luar struktur institusi yang diawasi. Lembaga ini tidak memiliki relasi hierarkis maupun kepentingan institusional dengan kepolisian atau kejaksaan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi secara mandiri, memantau proses penanganan pelanggaran, memberikan rekomendasi sanksi, serta mempublikasikan hasil temuan dengan transparan. Pengawasan dengan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika muncul kasus besar, dan aparat wajib memberikan akses penuh terhadap data yang dibutuhkan lembaga tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa pengawasan berjalan objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memutuskan rantai konflik kepentingan, meningkatkan transparansi dalam penanganan pelanggaran, mengembalikan kepercayaan publik, dan menciptakan efek pencegahan yang kuat agar aparat bekerja lebih profesional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan membangun sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan akuntabel dalam jangka panjang. Dalam menyampaikan argumen utama kami, pertama, kami menegaskan bahwa pengawasan internal terbukti gagal karena penugasan konflik kepentingan. Aparat yang mengawasi aparat lain dalam institusi yang sama menciptakan kondisi di mana solidaritas korps seringkali mengalahkan keadilan. Kedua, pengawasan independen akan menghasilkan objektivitas dan akuntabilitas publik karena lembaga eksternal tidak terikat kepentingan internal. Transparansi dalam setiap proses penindakan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan independen memiliki efek pencegahan yang kuat. Aparat yang tahu bahwa tindakannya dapat diaudit oleh pihak objektif akan lebih berhati-hati dan profesional. Keempat, masyarakat membutuhkan ruang aman dan untuk melaporkan pelanggaran. Lembaga independen memberikan saluran pelaporan yang bebas dari intimidasi dan jauh lebih dapat dipercaya. Kelima, penting untuk menegaskan bahwa pengawasan independen tidak melemahkan institusi penegak hukum, melainkan memperkuatnya. Pengawasan yang baik bukanlah ancaman bagi aparat yang berintegritas. Justru lembaga independen membantu meningkatkan profesionalisme dan menyingkirkan oknum yang merusak citra institusi. Hasil akhirnya adalah institusi penegak hukum yang lebih kuat, transparan, dan dihormati masyarakat. Dengan
Government dengan tegas menyatakan bahwa pengawasan ketat melalui lembaga independen bukan hanya penting, tetapi juga mendesak untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Terima kasih. Yang terhormat moderator, Dewan Juri, serta rekan-rekan debat yang saya hormati. Kami dari pihak Opening Opposition dengan tegas menyatakan menolak mosi. Dewan ini akan memperketat pengawasan terhadap aparat penegak hukum melalui lembaga independen di luar institusi kepolisian dan kejaksaan. Penolakan kami bukan karena kami menutup mata terhadap masalah dalam penegakan hukum. Kami sepakat bahwa penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etik, dan rendahnya kepercayaan publik adalah persoalan serius. Namun, yang menjadi inti perdebatan hari ini bukan apakah masalah itu ada, melainkan apakah solusi yang ditawarkan Opening Government adalah solusi yang paling tepat, efektif, dan aman bagi sistem hukum secara keseluruhan. Dan jawaban kami jelas tidak. Sejak awal, Opening Government membangun narasi bahwa pengawasan internal selalu gagal, tertutup, dan syarat konflik kepentingan, sehingga satu-satunya jalan keluar adalah membentuk atau memperkuat lembaga independen di luar kepolisian dan kejaksaan. Disinilah letak kesalahan fundamental mereka, menyederhanakan persoalan sistematik menjadi solusi struktural yang berdampak. Argumen pertama kami adalah bahwa menambah lembaga pengawasan eksternal tidak otomatis menyelesaikan masalah, justru beresiko menciptakan tumpang tindih kewenangan dan kekacauan akuntabilitas. Dalam praktik ketatanegaraan, semakin banyak lembaga yang memiliki fungsi pengawasan tanpa garis komando yang jelas, maka semakin kabur pula siapa yang berfungsi bertanggung jawab atas suatu keputusan. Aparat penegak hukum dapat terjebak dalam situasi saling melempar kewenangan antara pengawasan internal dan eksternal, sehingga proses penegakan hukum menjadi lambat, defensif, dan tidak efektif. Opening Government berasumsi bahwa lembaga independen pasti objektif. Ini adalah asumsi yang naif. Independensi struktural tidak menjamin independensi substansial. Lembaga independen tetap diisi oleh manusia yang memiliki kepentingan politik, ideologis, atau bahkan personal. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, lembaga independen justru berpotensi menjadi super body yang tidak tersentuh, tidak dipilih rakyat, namun memiliki kuasa besar atas aparat penegak hukum. Ini adalah ironi dalam negara demokratis. Argumen kedua kami menyoroti bahaya pelemahan institusional terhadap aparat penegak hukum. Opening Government dengan mudah mengatakan bahwa pengawasan eksternal tidak melemahkan aparat, melainkan memperkuat. Namun mereka gagal menjalankan dampak psikologis dan operasionalnya. Aparat penegak hukum bekerja dalam kondisi penuh tekanan, pengambilan keputusan cepat, seringkali di lapangan dengan risiko yang tinggi. Ketika setiap tindakan mereka berpotensi diseret ke lembaga eksternal yang dipisah dari konteks lapangan, maka yang muncul bukan profesionalisme, melainkan budaya takut bertindak. Akibatnya, aparat menjadi ragu-ragu ingin mengambil keputusan strategis dan lebih memilih jalan aman daripada jalan benar. Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi kepentingan publik karena hukum tidak ditegakkan secara tegas. Hukum yang terlalu diawasi tanpa perlindungan institusional akan lumpuh, bukan adil. Argumen ketiga kami adalah bahwa fokus pada lembaga independen mengalihkan perhatian dari reformasi yang lebih esensial, yaitu membenahi pengawasan internal. Masalah utama bukan pada konsep pengawasan internal itu sendiri, melainkan pada kualitas, transparansi, dan keberanian politik untuk memperkuatnya. Solusi yang lebih rasional adalah mereformasi mekanisme internal, memperjelas sanksi, membuka proses disipliner kepada publik, meningkatkan perlindungan pelapor, dan memperkuat budaya integritas. Dengan kata lain, jika mesin rusak, kita memperbaiki mesinnya, bukan menambah mesin baru yang bekerja di luar sistem lama namun tetap bertanggung jawab padanya. Lembaga independen hanyalah tambahan, bukan solusi jangka panjang. Lebih lanjut, Opening Government mengklaim bahwa lembaga independen memberi ruang aman bagi masyarakat untuk melapor. Namun mereka mengabaikan fakta bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mengawasi, tetapi oleh apakah laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti secara efektif. Jika lembaga independen tidak memiliki kewenangan eksekusi yang kuat, maka ia hanya akan menjadi tempat penampungan aduan tanpa dampak nyata. Sebaliknya, jika diberi kewenangan besar, maka ia berpotensi melampaui prinsip dua proses of law dan merusak keseimbangan kekuasaan. Kami juga menolak narasi krisis kepercayaan publik dengan disederhanakan.
dan hanya akan menjadi kosmetik demokrasi. Terakhir, kami ingin menekankan satu hal penting. Negara hukum membutuhkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan stabilitas institusional. Opening government terlalu fokus pada kontrol, namun mengabaikan resiko fragmentasi sistem hukum. Dalam negara demokratis, pengawasan harus seimbang dengan efektivitas dan legitimasi. Mosi ini dapat menjaga keseimbangan tersebut. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa memperketat pengawasan melalui lembaga independen di luar kepolisian dan kejaksaan bukanlah solusi terbaik, melainkan berpotensi menciptakan masalah baru yang lebih kompleks dan berbahaya bagi sistem penegak hukum. Dengan demikian, kami dari pihak Opening Opposition secara tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Dewan yang terhormat, kita harus mengakui sebuah realita pahit. Selama ini, institusi penegak hukum kita, kepolisian dan kejaksaan beroperasi dalam ruang yang hampir tidak tersentuh oleh pengawasan objektif. Mekanisme pengawasan saat ini bersifat internal, yang berarti kita meminta sebuah institusi untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum anggotanya sendiri. Hasilnya adalah fenomena yang kita kenal sebagai blue wall of silence, sebuah tembok solidaritas di mana kesalahan ditutupi demi menjaga cita institusi. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang dari hal yang lumrah karena sanksinya seringkali hanya bersifat administratif atau sekadar imitasi. Secara filosofis, hukum mengenal prinsip tidak ada orang pun yang boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dengan memindahkan otoritas pengawasan ke lembaga independen di luar institusi, kita memastikan bahwa pisau bedah yang digunakan untuk membersihkan institusi itu pun tidak dipegang oleh tangan yang sama dengan yang melakukan pelanggaran. Mari kita bayangkan tampaknya ketika setiap jaksa dan polisi tahu bahwa ada mata-mata independen yang tidak bisa mereka suap atau tekan melalui jabatan, maka standar kerja mereka akan naik secara otomatis. Kita akan melihat kriminalisasi segala kasus salah kata, penyiksaan dalam tahanan, dan pemerasan. Ini bukan mengamankan negara, ini adalah cara kita menghilangkan marwah negara di mata rakyatnya. Musuh terbesar polisi korup bukanlah rakyat, melainkan polisi jujur di sampingnya. Namun, polisi jujur ini takut melapor kepada atasan mereka memegang kendali atas kenaikan pangkat mereka. Lembaga independen ini memberikan jalur pintu belakang bagi aparat jujur untuk membocorkan kesalahan institusinya tanpa takut dipecat. Kami tidak hanya melindungi rakyat, kami juga melindungi integritas aparat yang baik dari tekanan atasan yang kotor. Negara memberikan monopoli kekerasan dan kewenangan penahanan kepada aparat. Sebagai timbal baliknya, negara harus menjamin bahwa kekuatan besar tersebut tidak memiliki pengawasan yang juga besar. Tanpa lembaga independen, masyarakat masih tidak memiliki ruang aman untuk melapor. Lembaga ini adalah bentuk nyata dari perlindungan negara terhadap warga sipil dari potensi kesewenang-wenangan aparat. Ketakutan akan pengawasan eksternal yang tidak bisa diatur secara internal akan memaksa aparat untuk bekerja secara presisi sesuai SOP. Ini bukan tentang melemahkan polisi atau jaksa, tapi justru memperkuat mereka dengan cara membuang benalu di dalam tubuh institusi yang selama ini merusak reputasi buat aparat jujur lainnya. Dewan yang terhormat, penegak hukum adalah menjaga gerbang keadilan. Namun, pertanyaannya tetap sama, siapa yang menjaga sang jaga? Melalui lembaga independen ini, kita memastikan bahwa tidak ada seorang pun meski memiliki rencana atau seragam yang berdiri di atas hukum. Jangan biarkan hukum kita hanya menjadi alat bagi mereka yang berseragam untuk menindas yang tidak berseragam. Mari kita hadirkan wasit yang jujur demi masa depan dan demokrasi kita. Kami bangga untuk menunjukkan mosi ini. Sekian, terima kasih. Dewan yang terhormat, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu sepakat terlebih dahulu bahwa penegakan hukum adalah salah satu pilar utama negara. Polisi dan jaksa memegang peran penting dalam menentukan apakah hukum benar-benar berjalan adil dan justru menjadi alat kekuasaan. Karena peran yang besar inilah pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi isu yang sangat krusial. Namun, masalahnya bukan sekedar ada atau tidak adanya pengawasan, melainkan siapa yang mengawasi dan sejauh mana pengawasan itu bisa berjalan secara objektif. Saat ini, pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih sangat didominasi oleh mekanisme internal. Polisi diawasi oleh kepolisian, jaksa diawasi oleh kejaksaan. Dalam kondisi seperti ini, potensi konflik kepentingan sulit dihindari. Dewan yang terhormat,
ketika sebuah institusi diminta untuk menilai kesalahan anggotanya sendiri, seringkali yang terjadi bukan pencarian kebenaran, melainkan upaya menjaga citra atau nama. Ada budaya solidaritas korps yang membuat pelanggaran ditutupi, bukan diselesaikan secara terbuka. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran yang berakhir tanpa kejelasan, dan masyarakat hanya melihat hasil serupa sanksi ringan yang tidak memberikan efek jerah. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan publik. Masyarakat mulai merasa hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ketika ada biasa melakukan kesalahan, proses hukum bahkan berjalan lebih cepat dan tegas. Namun ketika aparat yang melakukan pelanggaran, prosesnya justru berbelit dan seringkali berakhir tanpa keadilan yang nyata. Secara prinsip, dalam hukum dikenal asas bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim atas dirinya sendiri. Asas ini penting untuk menjaga keadilan dan objektivitas. Maka jika pengawasan telah berada di dalam institusi yang sama, kita harus bertanya, sejauh mana pengawasan tersebut bisa benar-benar independen? Dewan yang terhormat, melalui lembaga pengawas yang berada di luar kepolisian dan kejaksaan, pengawasan dapat dilakukan tanpa tekanan struktural. Lembaga ini tidak terikat pada rantai komando internal, sehingga memiliki ruang untuk bertindak secara objektif. Ketika aparat mengetahui bahwa di dalam mereka dewasa memiliki yang independen, standar profesionalisme mereka akan meningkat secara alami. Bukan karena aparat merasa diawasi secara berlebihan, tapi karena mereka sadar bahwa setiap tindakan mereka akan dinilai secara adil dan transparan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menekan praktik-praktik seperti salah tangkap, kekerasan, dan perusahaan dan penyalahgunaan kewenangan yang selama ini sering dikeluhkan oleh masyarakat. Selain melindungi masyarakat, lembaga pengawas independen juga penting bagi aparat yang sebenarnya bekerja secara jujur. Banyak aparat yang mengetahui adanya pelanggaran di dalam institusinya, tapi memilih diam karena takut mereka itu terhambat. Promosi jabatan, mutasi, dan penilaian kinerja berada di tangan atasan yang sama dengan pelaku pelanggaran. Dengan adanya lembaga independen, aparat yang berintegritas memiliki saluran yang lebih aman untuk melapor. Mereka tidak harus berhadapan langsung dengan atasan yang memiliki kekuasaan atas masa depan mereka. Dalam konteks ini, lembaga independen justru menjadi alat perlindungan bagi aparat yang ingin bekerja secara profesional. Dewan yang terhormat, negara memberikan kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum. Aparat memiliki hak untuk menahan, membatasi kebebasan, bahkan menggunakan kekuatan fisik dalam kondisi tertentu. Kewenangan sebesar ini tentu harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan transparan. Semakin besar kekuasaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk mengawasinya. Tanpa pengawasan yang independen, masyarakat seringkali tidak memiliki ruang aman untuk melapor. Ketika laporan disampaikan kepada institusi yang sama dengan pelaku pelanggaran, korban kerap merasa ragu dan takut. Akibatnya banyak kasus yang tidak pernah sampai ke proses hukum. Pengawasan eksternal bukan berarti negara tidak percaya pada aparatnya. Justru sebaliknya, pengawasan ini adalah bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas penegakan hukum. Dengan pengawasan yang baik, institusi kepolisian dan kejaksaan dapat dibersihkan dari oknum-oknum yang selama ini merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Dewan yang terhormat, kita perlu memahami bahwa aparat yang bekerja dengan baik seringkali ikut menanggung dampak dari kesalahan segelintir oknum. Kepercayaan publik menurun bukan karena semua aparat buruk, tapi karena pelanggaran yang tidak ditangani dengan secara transparan. Dengan pengawasan independen, institusi justru dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat secara perlahan. Penegak hukum memang berperan sebagai penjaga keadilan, namun agar keadilan tersebut tidak disalahgunakan, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan itu tidak berjalan tanpa kontrol. Lembaga independen hadir bukan untuk menghambatkan kerja aparat, melainkan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan. Dewan yang terhormat, pada akhirnya pertanyaan dasar yang perlu kita jawab adalah bagaimana kita memastikan bahwa hukum benar-benar melindungi semua warga negara. Jawabannya bukan dengan menutup diri dari pengawasan, tapi dengan membuka ruang bagi pengawasan yang lebih objektif dan transparan. Atas dasar itulah kami dari pihak oposisi dan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat moderator, ketua juri, serta rekan-rekan debat yang saya hormati. Sebagai porsi government, izinkan saya menutup sisi pemerintah dengan satu penegasan ulang. Perdebatan hari ini bukan tentang apakah aparat penegak hukum dibutuhkan, melainkan tentang bagaimana kita memastikan kekuasaan mereka tidak pernah berjalan tanpa koreksi yang adil. Kekuasaan tanpa koreksi independen. Aparat penegak hukum memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh institusi negara lainnya. Mereka dapat menangkap, menahan, menggunakan kekerasan dan menentukan arah hidup seseorang melalui proses hukum.
kekuasaan terbesar ini selalu beresiko disalahgunakan oleh sistem yang berniat baik. Oposisi berargumen bahwa cukup dengan memperbaiki pengawasan internal. Namun argumen ini mengabaikan fakta bahwa pengawasan internal tidak pernah netral secara struktural. Ia bekerja di bawah alat yang memandu, tekanan jabatan dan kepentingan reputasi institusi. Ketika sebuah institusi diminta untuk menilai kesalahan anggotanya sendiri, yang sering diprioritaskan bukanlah keadilan, melainkan stabilitas dan citra. Inilah konflik kepentingan yang tidak bisa dihapus hanya dengan niat baik ataupun reformasi internal. Ekstensi utama CG, lembaga independen sebagai rem darurat demokrasi. CG ini memperkenalkan satu konsep penting, lembaga independen sebagai rem darurat sistem hukum. Dalam praktik dia, pengawasan internal jarang efektif. Namun, ketika pelanggaran melibatkan pejabat tinggi, kasus mendapat luas pada publik atau institusi menutup diri dari kritik, maka sistem membutuhkan mekanisme koreksi eksternal yang benar-benar bebas dari tekanan internal. Lembaga independen bukan pesaing kepolisian dan kejaksaan, melainkan penyeimbang terakhir agar kekuasaan tidak berubah menjadi impunitas. Kekhawatiran CGO adalah super body dan kekacauan pemenang. Tim oposisi menakut-nakuti dewan dengan narasi super body dan tumpang tindih kewenangan. Namun yang mereka abaikan adalah fakta bahwa lembaga independen justru dibentuk dengan mandat terbatas dan spesifik. Pengawasan independen tidak menangkap pelaku kejahatan umum, tidak mengambil alih fungsi penyelidikan, dan tidak menjalankan penuntutan sehari-hari. Fungsinya adalah memastikan akuntabilitas, bukan menggantikan aparat. Kekacauan hanya terjadi jika pengawasan tidak ada sama sekali dan pelanggaran dibiarkan berlaku tanpa koreksi. Budaya takut dan melawan budaya proporsional. Oposisi juga menyatakan bahwa aparat akan takut bertindak. Namun kita harus membedakan antara takut melanggar hukum dan takut kehilangan kekuasaan tanpa kontrol. Pengawasan independen justru menciptakan standar kerja yang lebih jelas, perlindungan bagi aparat yang patuh terhadap SOP, dan pemisahan tegas antara kesalahan profesional dan kejahatan menang. Aparat yang bekerja jujur tidak akan lumpuh, tapi justru memiliki legitimasi lebih kuat di mata publik. Dimensi yang diabaikan TIMO adalah posisi korban dan pelapor. Kami tim Komisi Government ingin membawa kembali fokus ke pihak yang paling sering diabaikan dalam perdebatan ini, yaitu korban dan pelapor. Tanpa lembaga independen, korban ragu melapor karena pelaku berada di dalam institusi yang sama. Pelapor internal takut karirnya hancur. Kasus berhenti di ruang tertutup. Dengan adanya lembaga independen, korban memiliki ruang aman dan netral. Aparat jujur memiliki jalur perlindungan dan pelanggaran tidak lagi diselesaikan secara diam-diam. Ini bukan soal ketidakpercayaan, tapi akses keadilan yang setara. Kepercayaan publik bukan simbol, tetapi mekanisme. Oposisi menyebutkan kepercayaan publik tidak bisa dibolehkan dengan lembaga baru. Kami sepakat jika lembaga tersebut hanya sebagai simbol. Namun, lembaga independen yang membawa kewenangan pengawasan, investigasi etik, dan rekomendasi sanksi publik adalah mekanisme nyata, bukan kosmetik. Ia memungkinkan publik melihat bahwa hukum tidak hanya bekerja di bawah ke bawah, tetapi juga ke atas. Penegasan terakhir, Dewan yang terhormat, menolak pengawasan independen berarti mempertahankan sistem yang meminta kekuasaan untuk mengawasi dirinya sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa sistem seperti ini selalu gagal dalam waktu jangka panjang. Mendukung mosi ini berarti menyatakan bahwa tidak ada seragam yang kebal hukum, tidak ada jabatan yang berada di atas keadilan, dan tidak ada negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan untuk menutupi kesalahan aparatnya. Oleh karena itu, Komisi Government dengan tegas menyatakan bahwa pengawasan terhadap aparat penegak hukum melalui lembaga independen di luar kepolisian dan kejaksaan adalah langkah paling rasional, adil, dan demokratis. Kami bakal mendukung mosi ini. Terima kasih. Yang terhormat dua juri dan peserta debat. Saya sebagai pembicara satu dari Closing Opposition akan menyampaikan bahwa kerangka besar dari Closing Opposition yaitu ilusi koreksi versus kerusakan sistemik. Closing Government menyampaikan narasi besar bahwa lembaga pengawasan independen adalah rem darurat demokrasi.
Kedengarannya ideal, namun kami akan menunjukkan bahwa darurat yang tidak terintegrasi justru berpotensi merusak sistem utama. Klasik government gagal membuktikan bahwa lembaga independen benar-benar lebih netral dan efektif, dan dampak psikologis serta struktural terhadap aparat dan penegakan hukum diabaikan secara serius. Dengan kata lain, klasik government menjual solusi instan untuk masalah yang seharusnya diselesaikan melalui reformasi struktural internal, bukan delegasi ke lembaga baru. Tanggapan utama terhadap eksistensi klasik government bukan darurat yang salah sasaran. Klasik government berargumen bahwa lembaga independen diperlukan ketika pengawasan internal gagal, terutama dalam kasus pejabat tinggi, kasus besar, ataupun institusi yang berdiri. Namun argumen ini mengandung asumsi berbahaya, yakni setiap kegagalan sistem internal harus selalu diselesaikan dengan aktor eksternal baru. Padahal dalam sistem hukum modern, kegagalan pengawasan internal bukan alasan untuk mengabaikannya, melainkan sinyal untuk memperkuatnya. Jika setiap kegagalan dijawab dengan lembaga baru, maka negara akan terjebak dalam 1. Fragmentasi kewenangan, 2. Saling melempar tanggung jawab, dan ketiga, ketidakjelasan rantai komando. Alih-alih menjadi nilai darurat, lembaga independen justru menjadi titik kebocoran akuntabilitas baru. Eksistensi classic opposition delegitimasi aparat secara struktural. Classic opposition ingin membawa satu dampak penting yang diabaikan classic government, yaitu delegitimasi sistemik terhadap aparat penegak hukum. Ketika negara secara resmi menyatakan bahwa pengawasan internal tidak cukup dan harus diawasi pihak luar, maka pesan yang diterima publik bukanlah akuntabilitas, melainkan aparat tidak layak dipercaya untuk mengoreksi dirinya sendiri. Akibatnya, 1. Setiap tindakan aparat akan selalu dicurigai. 2. Putusan hukum dipandang sebagai hasil tekanan. Dan ketiga, legitimasi hukum melemah bahkan sebelum proses berjalan. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan menambah pengawas, tetapi dengan memperbaiki kualitas penegakan hukum itu sendiri. Menjawab klaim classic government bukan superbody wewenang terbatas. Classic government mengatakan bahwa kekhawatiran superbody adalah narasi berlebihan karena lembaga independen memiliki mandat terbatas. Namun, classic opposition ingin menegaskan kekuatan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi oleh posisi moral dan politiknya. Lembaga pengawasan independen yang diumumkan ke publik memiliki akses media dan diberi legitimasi negara. Secara faktual, memiliki daya tekan politik yang sangat besar, bahkan tanpa kewenangan penindakan langsung. Ini menciptakan situasi di mana aparat lebih takut pada opini publik, lebih defensif dalam bertindak, dan cenderung menghindari keputusan sulit. Dampak nyata, budaya kerja defensif dan over cautious policy. Classic government menyatakan bahwa aparat jujur tidak perlu takut, namun argumen ini mengabaikan realitas lapangan. Dalam praktiknya, batas antara kesalahan prosedural dan pelanggaran etik sering kabur, keputusan cepat sering dibutuhkan dalam situasi darurat, dan tekanan publik tidak selalu rasional. Dengan adanya lembaga independen eksternal, aparat akan terdorong pada budaya main aman, penundaan keputusan, dan pengendalian tanggung jawab. Ini bukan peningkatan profesionalisme, tetapi melumpuhkan efektivitas penegakan hukum. Dimensi korban, solusi classic government tidak menentu akar masalah. Classic government mengklaim bahwa lembaga independen memberi ruang aman bagi korban dan pelapor. Namun, classic opposition menilai ini sebagai solusi permukaan. Masalah utama korban bukan hanya kemana mereka melapor, melainkan lambatnya proses hukum, minimnya perlindungan, dan lemahnya penegakan sanksi. Semua ini tidak otomatis terselesaikan hanya dengan lembaga baru. Tanpa reformasi internal yang serius, laporan tetap menumpuk, rekomendasi bisa diabaikan, dan korban tetap terjebak dalam proses panjang tanpa kepastian. Perbandingan dampak pemerintah versus oposisi. Jika mosi diterima, maka pemerintah akan memunculkan lembaga baru dengan legitimasi politik tinggi, aparat bekerja di bawah tekanan ganda, dan sistem hukum menjadi defensif. Jika mosi ditolak versi oposisi, maka fokus diarahkan pada pembelahan internal, rantai komando tetap jelas, dan akuntabilitas dibangun dari dalam sistem. Classic opposition percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi di dalam institusi, bukan melalui pengawasan eksternal yang reaktif. Penegasan akhir classic
Dewan yang terhormat, closing government menawarkan jalan pintas atas nama keadilan, namun jalan pintas ini membawa risiko besar bagi stabilitas dan efektivitas hukum. Kami tidak menolak akuntabilitas, kami menolak ilusi solusi yang mengorbankan sistem demi kekuasaan simbolik. Menolak mosi ini berarti menyatakan bahwa hukum diperbaiki dengan reformasi, bukan delegitimasi. Keadilan dibangun melalui sistem yang kuat, bukan pengawasan berlapis tanpa arah. Dan negara bertanggung jawab memperkuat institusinya, bukan menciptakan ketidakpercayaan baru. Atas dasar itulah, closing opposition dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terhormat moderator Dewan Juri serta rekan-rekan dan yang saya hormati, sebagai pembicara dua closing government, izinkan saya melanjutkan penutupan sisi pemerintah dengan memperkuat argumen utama. Lembaga independen bukan sekadar tambahan birokrasi, melainkan fondasi akuntabilitas yang mencegah aparat penegak hukum menjadi tak terkendali. Sesuai mosi Dewan ini akan memperketat pengawasan melalui lembaga di luar institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya akan membawa argumen mengapa independensi struktural menentukan hasil bukan sekedar niat baik, mengapa dampak pemerintah lebih besar dan lebih pasti, mengapa oposisi secara total mempertahankan status quo imunitas. Independensi struktural menentukan hasil. CG1 telah menjelaskan bahwa pengawasan internal selalu bermasalah karena konflik kepentingan. Saya melangkah lebih jauh. Masalah inti bukan pada oknum, tetapi pada arsitektur kekuasaan. Dalam sistem tanpa pengawasan independen, aparat menyelidiki rekan satu institusi, atasan mulai bawahan yang karirnya bergantung pada loyalitas, institusi menimbang keadilan versus reputasi organisasi. Dalam kondisi ini, bahkan aparat yang jujur dipaksa memilih antara kebenaran dan kelangsungan karir. Independensi bukan soal lebih keras atau lebih galak, tetapi soal mengubah struktur intensif. Keputusan tidak lagi dipengaruhi jabatan atau hierarki. Faktor lebih menentukan daripada solidaritas skor. Kesalahan tidak lagi dianggap ancaman institusi, melainkan masalah yang harus diselesaikan. Oposisi gagal memahami ini. Mereka terus berbicara tentang perbaikan internal, padahal sistem yang sama tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda. Penguatan mekanisme pengawasan. Lembaga independen berfungsi sebagai pengawas proaktif dengan mandat investigasi mandiri, audit rutin dan sanksi etik yang mengikat. Dan tidak bisa dilakukan pengawasan internal karena konflik kepentingan struktural. Ini melengkapi argumen menjadi satu tentang rem darurat demokrasi, di mana lembaga seperti ini terbukti efektif di negara-negara seperti Inggris melalui Independent Police Complaints Commission yang menangani ribuan kasus tahunan tanpa mengganggu operasional polisi harian. Oposisi gagal membuktikan bahwa pengawasan internal pernah menangani pelanggan tingkat tinggi tanpa tekanan institusional, sehingga mosi ini menjadi satu-satunya jalan rasional untuk ketatnya pengawasan. Oposisi mencoba meyakinkan Dewan bahwa lembaga independen akan melemahkan aparat, membuat penegak hukum takut bertindak, menciptakan kekacauan kewenangan. Namun mari kita lihat dunia nyata yang mereka tawarkan dalam dunia oposisi. Kasus besar berhenti di level etik internal, pelanggaran serius diselesaikan diam-diam, kepercayaan publik terus terkikis karena tidak ada transparansi. Akibatnya, masyarakat tidak percaya hukum, aparat jujur disamaratakan dengan pelaku pelanggaran, negara kehilangan legitimasi moral. Sebaliknya, dalam dunia pemerintah, aparat yang patuh SOP justru dilindungi oleh standar eksternal. Kesalahan individu tidak lagi menodai seluruh institusi. Negara menunjukkan bahwa hukum bekerja ke atas dan ke bawah. Ini bukan ancaman bagi aparat, tetapi investigasi legitimasi jangka panjang. Dampak jangka panjang memperketat pengawasan via lembaga independen, memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi laporan publik dan data akuntabilitas tahunan yang terbukti menurunkan pelanggaran polisi hingga 20-30% di model internasional serupa. Ini juga mendorong reformasi internal secara organik karena institusi kepolisian terpaksa menaikkan standar untuk menghindari intervensi eksternal. Dewan yang bijak dukung mosi ini agar kekuasaan aparat tak lagi absolut, melainkan tunduk pada keadilan bersama. Dampak pemerintah masif dan jangka panjang, mengurangi impunitas struktural, membuka akses keadilan bagi korban, memulihkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Ini adalah dampak sistematik, bukan insidental. Ketika pemerintah menawarkan kepastian koreksi, oposisi hanya menawarkan kepercayaan buta. Dan dalam negara hukum, kepercayaan tanpa mekanisme adalah perjudian, bukan kebijakan. Isu yang paling diabaikan oposisi yaitu ketimpangan kekuasaan. Satu hal yang terus dihindari oposisi adalah ketimpangan
kekuasaan antara aparat dan warga biasa. Tanpa pengawasan independen, warga harus melawan institusi besar dengan sumber daya tak seimbang. Korban harus melapor kepada pihak yang punya relasi struktural dengan pelaku. Keadilan menjadi hak yang mahal dan berisiko. Lembaga independen mengoreksi ketimpangan ini dengan satu hal sederhana, yaitu netralitas posisi. Ini bukan soal memusuhi aparat, tetapi memastikan negara tidak memaksa rakyat berhadapan dengan kekuasaan tanpa penyangga. Dewan yang terhormat, oposisi ingin mempertahankan sistem lama dengan janji perbaikan. Namun sejarah menunjukkan satu hal konsisten, kekuasaan yang mengawasi dirinya sendiri tidak pernah cukup. Mendukung posisi ini berarti menolak impunitas, menolak kekebalan berbasis seragam, dan menegaskan bahwa keadilan membutuhkan jarak dan kekuasaan. Menolak posisi ini berarti mengatakan pelanggaran boleh diselesaikan secara internal, korban boleh menunggu keadilan, dan negara boleh gagal selama stabil secara institusional. Closing government dengan tegas menyatakan lembaga independen bukan ancaman lagi bagi hukum, melainkan syarat agar hukum tetap bermakna. Atas dasar prinsip, dampak, dan keadilan substantif, kami dengan bangga dan yakin mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang bekerja di bawah. Perdebatan hari ini sangatlah unik sekaligus memprihatinkan. Ketika tim opening government itu terjebak dalam utopia, kita malah melihat sebuah anomali di mana tim opening government terjebak dalam ketika malah tim opening opposition itu justru malah meninggalkan posisinya dan malah memperkuat narasi dari pemerintah. Oleh karena itu, di Dewan Juri kami dari tim closing opposition berdiri dengan kokoh sebagai satu-satunya benteng terakhir yang akan mempertahankan logika hukum yang benar dan realistis di ruang ini. Sebagai pembicara dua dari tim closing opposition, saya akan merangkum mengapa mosi ini harus ditolak demi stabilitas negara hukum kita. Yang pertama, saya akan menanggapi dari tim closing government. Tim closing government membanggakan konsep rem darurat, namun di Dewan Juri, rem yang dipasang secara paksa oleh pihak luar tanpa memahami mekanisme mesin di dalamnya itu hanya akan membuat kesadaran kendaraan hukum di negara kita ini tergelincir. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, lembaga independen ini tidak terintegrasi dalam rantai komando. Akibatnya, alih-alih memberikan koreksi, mereka hanya akan menciptakan kebuntuan prosedur atau deadlock. Dan justru hal itu tersebut akan menguntungkan para kriminal karena proses hukum di negara ini menjadi lambat dan tidak pasti. Kemudian yang kedua, tentang akses keadilan korban. Di closing government mengklaim bahwa lembaga baru adalah ruang yang aman dan menjadi solusi bagi korban. Menurut kami, ini adalah janji palsu. Mari kita jujur saja, yang dibutuhkan oleh korban itu adalah kepastian hukum, bukanlah malah muncul lembaga-lembaga yang lain. Dengan menambah satu lembaga lain itu justru memperpanjang birokrasi bagi korban, di mana dengan korban itu hanya akan diputar-putar antar lembaga tanpa kekuatan eksekusi yang nyata. Korban jadi lebih lama untuk memperoleh jawaban, dan juga keadilan yang tertunda karena audit pengawas yang berbelit ini adalah bentuk ketidakadilan baru bagi korban. Oleh karena itu, kami dari tim closing opposition akan memberikan argumen dengan yang pertama, kami akan mengatakan mitos netralitas lembaga independen. Sebelumnya, rekan saya telah menekankan bahwa tim closing government itu gagal membuktikan netralitas lembaga ini, dan saya ingin memperdalamnya dengan menambahkan pendapat bahwa lembaga di luar kepolisian dan kejaksaan ini sangat rentan terhadap politisasi. Karena apa? Seleksinya itu bersifat politik di parlemen. Lembaga ini justru akan menjadi senjata bagi aktor politik untuk menyandera aparat yang sedang jujur melakukan penyidikan. Inilah yang kami sebut sebagai kerusakan sistemik, di mana pengawasan itu berubah menjadi intervensi. Kemudian yang kedua, dampak psikologis yang terjadi itu adalah kelumpuhan operasional. Seperti yang telah diuraikan oleh rekan saya sebelumnya, terdapat dampak psikologis yang diabaikan. Ketika setiap keputusan cepat di lapangan itu harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga sipil yang tidak paham resiko maut, aparat itu akan memilih untuk main aman. Dampak nyatanya apa? Penegakan hukum dalam negeri ini itu menjadi pasif. Tumbuhnya keraguan aparat dalam menangkap penjahat kelas kakap, dan pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban dari lemahnya nyali aparat akibat pengawasan berlebihan yang mengekang. Kemudian sebagai perbandingan akhir, Dewan Juri, mari kita bandingkan dua dunia di akhir perdebatan ini. Yang pertama antara kejelasan dengan fragmentasi kewenangan. Pemerintah ingin menciptakan banyak penjaga, namun ketika semua orang merasa menjadi penjaga, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Di dunia pemerintah, aparat itu akan bingung menuruti instruksi siapa. Di dunia oposisi, dengan penguatan internal, rantai komando tetap jelas, akuntabilitas tetap satu arah, dan efektivitas penegakan hukum tidak dikorbankan. Kemudian yang kedua, antara profesionalisme dengan budaya takut. Tim closing government berargumen bahwa pengawasan membuat aparat presisi.
Faktanya apa? Pengawasan eksternal yang agresif itu menciptakan defisit polisi. Aparat tidak akan berani mengambil diskresi di lapangan yang berisiko tinggi. Dampaknya apa? Angka kriminalitas itu akan naik karena polisi lebih takut diperiksa lembaga independen daripada takut gagal menangkap penjahat. Oleh karena itu, kami lebih memilih aparat yang berani dan bertanggung jawab di dalam sistem daripada aparat yang lumpuh karena ketakutan sistem. Kemudian yang ketiga, antara solusi kosmetik dengan solusi struktural. Dewan Juri, membangun lembaga baru itu adalah solusi paling malas dan mahal. Pemerintah memilih menghabiskan triliunan rupiah untuk gedung dan gaji komisioner baru. Kami dari tim oposisi mendorong anggaran itu untuk digunakan sebagai digitalisasi sistem perkara dan peningkatan kesejahteraan aparat. Integritas itu tidak bisa dipaksakan dari luar melalui pengawasan, namun integritas itu dibangun dari dalam melalui sistem yang transparan dan juga manusiawi. Jadi, Dewan Juri, di dunia pemerintah itu kita akan melihat lahirnya lembaga super body yang mahal, boros anggaran, rawan disusupi kepentingan politik, dan juga menciptakan ketakutan sistemik bagi aparat yang jujur. Sedangkan di dunia closing opposition, kami menawarkan solusi yang dewasa. Kami mendorong reformasi internal yang berani, kejelasan rantai komando, dan transparansi melalui digitalisasi. Kami percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan itu hanya bisa terjadi dalam satu institusi, bukan melalui pengawasan eksternal yang bersifat reaktif dan juga simbolik. Lalu sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim closing opposition itu tidak menolak akuntabilitas. Di sini yang kami tolak adalah solusi semu. Tim pemerintah menawarkan konsep polisi di atas polisi yang tidak jelas pertanggungjawabannya dan malah hanya menambah lembaga baru tanpa menyentuh akar dari permasalahan. Sebaliknya, di sini kami dari tim closing opposition menawarkan sebuah sistem yang kuat, mandiri, dan mampu melakukan pengawasan dari dalam. Dewan Juri yang terhormat, jangan biarkan bahwa hukum di negeri ini itu kita rusak hanya demi kepuasan simbolis. Oleh karena itu, dengan sikap yang konsisten dan keyakinan penuh, kami dari tim closing opposition